Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyarah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh soal dari materi nilai saham, portofolio, dan investasi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan contoh kasus pertama, yaitu suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 1.300.000 lembar dengan nilai nominal 6.000. Pada tanggal 22 Januari tahun 2018, perusahaan mengeluarkan sebanyak 700.000 lembar saham biasa dengan harga 8.000 per lembar. Dari penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar 5.600.000.000, yaitu angkanya berasal dari 700.000 dikali 8.000, yang terdiri dari modal saham biasa, yaitu 700.000 dikali 6.000 sama dengan 4.200.000.000. Untuk agio saham biasa, 700.000 dikali 2.000 sama dengan 1.400.000.000. Jadi total kas yang diterima yaitu jumlah dari modal saham biasa ditambah dengan agio saham biasa menjadi 5.600.000.000. Angka 2.000 itu sendiri berasal dari selisih harga per lembar saham biasa yang dikeluarkan dikurang dengan nilai nominal, yaitu 8.000 dikurang 6.000. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2018, perusahaan membeli balik saham biasa yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 300.000 lembar dengan harga pasar sebesar 16.000. Nilai total saham treasury adalah 300.000 dikali 16.000 sama dengan 4.800.000.000. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember tahun 2018, sebanyak 70.000 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga 20.000 per lembarnya. Dari penjualan saham treasury ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar 1.400.000.000, yaitu 70.000 dikali 20.000, yang terdiri dari modal saham treasury 70.000 dikali 20.000 sama dengan 1.400.000.000. Sedangkan agio saham treasury 70.000 dikali 4.000 sama dengan 280 juta. Sehingga total kas yang diterima yaitu sebesar 1.680.000.000. Pada tanggal neraca 31 Desember 2018, posisi saham treasury perusahaan adalah sebanyak 130.000 lembar, yaitu berasal dari 300.000 lembar pada tanggal 8 Oktober 2018 dan dijual 70.000 lembar pada tanggal 3 Desember 2018. Nilai saham treasury ini adalah 3.400.000.000, berasal dari 4.800.000.000 dikurang 1.400.000.000. Saham treasury ini adalah milik perusahaan, bukan milik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitas. Misalnya, laba ditahan untuk akhir tahun 2018 adalah sebesar 600 juta. Maka penyajian ekuitas yang nampak pada neraca sebagai berikut, di mana modal saham yaitu berasal dari saham biasa nominal 6.000 diotorisasi sebanyak 1.300.000 lembar dan 70.000 dikeluarkan dengan harga 8.000 dan 470.000 yang beredar. Sehingga modal saham itu sendiri menjadi 4.200.000.000 seperti angka yang kita cari sebelumnya. Untuk agio saham treasury sendiri yaitu sebesar 1.400.000.000. Total tambahan modal di setor yaitu sebanyak 280 juta. Sehingga total dari tambahan modal di setor sebanyak 1.680.000.000. Jadi angka total modal di setor
yaitu berasal dari 4 miliar 200 juta dikurang 1 miliar 680 juta menjadi 5 miliar 880 juta. Seperti yang kita udah baca tadi, yaitu laba ditahan yaitu sebesar 600 juta, maka total modal disetor dan laba ditahan menjadi 6 miliar 480 juta, yaitu angkanya 5 miliar 880 juta ditambah dengan 600 juta. Dan dikurangi saham treasury sebanyak 130.000 lembar. Maka 130.000 lembar dikali 16.000 yaitu angkanya menjadi 2 miliar 80 juta. Sehingga total ekuitas kita untuk saat ini yaitu sebesar 4 miliar 400 juta, berasal dari 6 miliar 480 juta dikurang dengan 2 miliar 80 juta. Selanjutnya untuk contoh kasus kedua, yaitu soalnya dari contoh nomor 1 di atas, jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal neraca adalah sebanyak. Maka penghitungannya yaitu untuk tanggal 22 Januari dijual sebanyak 700.000 lembar, dan tanggal 8 Oktober 2018 kita membeli kembali sebanyak 300.000 lembar. Maka jumlah saham biasa beredar yaitu 400.000 lembar, yaitu 700.000 lembar dikurang 300.000 lembar menjadi 400.000 lembar. Dan pada tanggal 3 Desember 2018 dijual kembali sebanyak 70.000 lembar. Maka jumlah saham beredar akhir tahun yaitu 400.000 lembar ditambah 70.000 lembar menjadi 470.000 lembar. Dan soalnya yaitu berapakah nilai total ekuitas pada akhir tahun? Jawabannya yaitu nilai total ekuitas pada akhir tahun adalah sebanyak 4 miliar 400 juta, seperti yang sudah kita cari pada tabel neraca tadi. Karena perusahaan hanya mempunyai sebuah kelas atau jenis saham saja, yaitu saham biasa, maka nilai buku per lembar saham biasa ini dapat dihitung sebesar 9.362, yaitu angkanya berasal dari 4 miliar 400 juta dibagi dengan 470.000 lembar saham yang beredar. Untuk contoh kasus 3 sama seperti contoh nomor 1 di atas, tetapi perusahaan juga mengeluarkan saham preferen pada tahun 2018 sebanyak 160.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya sebesar 16.000, dan dividen dibayar kumulatif sebesar 6% telah diotorisasi. Sebanyak 75.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jualnya sebesar 20.000 per lembar. Dari penjualan saham preferen ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar 1 miliar 500 juta, yaitu berasal dari 75.000 lembar dikali 20.000 per lembar saham, yang terdiri dari modal saham preferen yaitu 75.000 dikali 16.000 yaitu 1 miliar 275 juta, dan agio saham preferen yaitu 75.000 dikali 4.000 sama dengan 300 juta, sehingga total kas yang diterima yaitu 1 miliar 575 juta. Penyajian ekuitas untuk saham preferen dan saham biasa yang nampak di neraca yaitu sebagai berikut. Untuk modal saham yaitu 6% saham preferen dengan nominal 16.000, kumulatif 160.000 diotorisasi dan 75.000 dikeluarkan dan beredar. Dan saham biasa yaitu nominal 6.000 diotorisasi sebanyak 1.300.000 lembar, 700.000 dikeluarkan dan 470.000 beredar, sehingga angka dari modal saham itu sendiri yaitu 1 miliar 275 juta seperti yang dijelaskan di atas.
Dan untuk saham biasanya yaitu 4.200.000.000, sehingga total modal saham yaitu 5.475.000.000. Berasal dari 1.275.000.000 ditambah 4.200.000.000. Untuk tambahan modal di Setor yaitu berasal dari agio saham preferen sebesar 300.000.000, agio saham biasa sebesar 1.400.000.000, dan agio saham treasury sebesar 280.000.000, sehingga total tambahan modal di Setor sebanyak 1.980.000.000. Sehingga total modal di Setor yaitu 5.475.000.000 ditambah 1.980.000.000 menjadi 7.455.000.000, di mana laba ditahan sendiri yaitu 600.000.000, sehingga total laba di Setor dan laba ditahan yaitu 7.455.000.000 ditambah 600.000.000 menjadi 8.055.000.000, dan dikurangi saham treasury sebesar 80.000 lembar, yaitu angkanya menjadi 2.080.000, sehingga total ekuitas 8.055.000.000 dikurang 2.080.000.000 menjadi 5.975.000.000. Untuk contoh kasus 4 yaitu misalnya lamanya dividen untuk saham preferen adalah 1 tahun. Pertanyaannya, berapakah nilai ekuitas dari saham preferen? Di sini untuk perhitungannya, nilai nominal saham preferen yaitu sebesar 75.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan 16.000 menjadi 1.200.000.000. Dan dividen saham preferen yaitu 75.000 dikali 6% dikali 16.000, angkanya menjadi 72 juta. Sehingga ekuitas saham preferen menjadi 1.200.000.000 ditambah 72 juta sama dengan 1.272.000.000. Untuk nilai buku saham biasa itu sendiri adalah sebesar 10.006 rupiah per lembar sahamnya, yaitu angkanya berasal dari 5.975.000.000 dikurang 1.272.000.000 dibagi dengan 470.000 lembar saham biasa yang beredar. Angka 5.975.000.000 ini sendiri berasal dari total ekuitas yang kita cari sebelumnya, dan 1.272.000.000 berasal dari ekuitas saham preferen. Untuk contoh kasus 5, jika nilai tebus dari saham preferen disebutkan, maka nilai ekuitas saham preferen ini dihitung berdasarkan nilai tebusnya atau call price, bukannya menggunakan nilai nominalnya. Misalnya nilai tebusnya adalah sebesar 13.000 per lembar, maka tentukanlah nilai ekuitas saham preferennya. Di sini perhitungannya yaitu nilai tebus saham preferen yaitu sebesar 75.000 lembar saham preferen yang beredar dikalikan dengan nilai tebusnya sebesar 13.000, maka nilainya menjadi 1.105.000.000. Dan untuk dividen per tahun yaitu 75.000 dikali 6% dikali 16.000 menjadi 72 juta. Sehingga ekuitas saham preferen menjadi 1.177.000.000. Maka nilai buku saham biasa adalah sebesar 10.209 rupiah per lembarnya, di mana angkanya berasal dari 5.975.000.000 dikurang 1.770.000.000 dibagi dengan 470.000 lembar saham yang beredar. Baiklah, sekian penjelasan dari contoh soal yang saya buat sendiri beserta jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.